Lisensi itu menurut aku adalah satu hal yang dibolehkan, karena kita tadi sudah panjang lebar ya Bapak Persada pasal 81 yang menyatakan bahwa boleh mengkolek sendiri, karena itu adalah hal-hal yang kita sebetulnya memang dihimbau untuk melalui LMK, tetapi sekarang kenyataannya kita nggak usah pakai pasal-pasal dulu lah. Kalau saya melihat hati nurani harus dilihat bahwa sekarang ini kondisi penulis lagu memang mendapatkan royalti untuk performing live itu sedikit sekali. Jadi mungkin saya juga membantu sebetulnya dari Januari 2024 saya mencoba mediasi untuk ketemu dengan teman-teman penyanyi, dan kita sempat ketemu di rumahnya Mbak Is untuk ngomongin tentang kondisi yang ada. Hak ekonomi pencipta lagu dapatnya cuma 130.000. Gimana ya cara solusinya? Itu pertama kali saya ungkapkan ke teman-teman, karena saya kan penyanyi juga, jadi saya bisa ngerasain bahwa gini, kalau habis nyanyi kan saya cash selesai, tapi ternyata penulis lagu ini harus nunggu sampai setengah tahun sampai setahun untuk mendapatkan haknya. Jadi saya bilang ke teman-teman, karena cara yang kita bantu si pencipta lagu ini. Tapi kemudian saya sodorkan juga ke pertemuan kedua, ini kita berhasil nih bikin sistem namanya DDL, Direct License, yang kayak Shopee nantinya Bukalapak gitu. Jadi saya termasuk salah satu yang ada di aksi yang getol untuk berkomunikasi dengan para penyanyi, karena kan itu teman-teman aku semua. Tapi kalau ujungnya akhirnya seperti ini, sebetulnya memang akhirnya jadi yang terangkat kan jadi undang-undangnya. Padahal awalnya yang saya inginkan adalah hati nurani untuk saling kasih badai, untuk mengetahui bahwa ternyata sebetulnya kan dulu pun waktu saya ada masalah sama diri saya, DDL ini diminta oleh saya sebagai founder bukan mengambil fee dari penyanyinya, tapi itu adalah riders yang diminta kepada sponsor atau ibu. Misalnya nih Mbak Rika nyanyi harganya 10 juta, kalau hitungan aksi kan 10%, berarti kan 11 juta. Nah 1 jutanya itu diminta kepada sponsor atau ibu. Jadi ibu meminta ke sponsor untuk mendapatkan fee 1 juta itu untuk para pencipta lagu. Jadi sebetulnya saya agak bingung keberatannya di mana ya. Kalau misalnya saya sempat waktu ngobrol sama ibu, Anda ini misalnya si penyelenggara ini menginginkan lagunya Mas Dhani pas saat saya nyanyi, ternyata Mas Dhani sudah mengatakan bahwa lagu saya adalah direct license. Aku tinggal tanya ke Mas Dhani berapa direct license-nya. Misalnya Mas Dhani bilang ya udah kita kan sekarang udah di aksi nih jadi 10%. Berarti kan kalau saya 10 juta cuman 1 juta dibagi 10 lagu 100.000 ya idealnya Mas Dhani. Aku tinggal mintain itu ke ibu, dan waktu itu saya tanya ke ibu, keberatan nggak sih kalian kalau mengajukan direct license ini menjadi riders? Mereka bilang enggak, karena biasanya sponsor, biasanya penyelenggara yang punya acara itu kalau udah pengen lagu itu dia nggak akan pernah menolak. Sama dengan saat misalnya kalau pengen penyanyi ini, nah penyanyi ini misalnya ridersnya mesti ada kucing, mesti ada mainan, mesti ada di kamarnya harus ada, itu biasanya diiyakan. Jadi para IO sendiri dan promotor waktu ngobrol sama saya tidak ada keberatan ya. Waktu itu ngobrolnya di tempat Mbak Is juga, mereka tidak keberatan kok. Yang penting penyanyi ngasih tahu bahwa permintaan dari si yang punya lagu ini adalah seperti itu. Jadi kalau Bang Judika ngomong begitu, saya kebetulan waktu itu tidak mengerti juga ya. Tapi bagaimana cara ngobrolnya dengan Mas Dhani, tapi menurut saya sebetulnya DDL ini tidak memberatkan penyanyi sama sekali. DDL ini adalah hak penulis lagu, karena kondisi hak ekonominya harus dimintain izin, dan kemudian ada bentuk kerjasama untuk hak ekonominya, dan sebetulnya yang membayar itu adalah sponsor dan ibu. Penyanyi ini wajib minta izin kemudian dimasukkan ke dalam izin itu adalah permintaan daripada pencipta lagu. Asalnya yang dipakai adalah 81. Jadi kalau dibilang melanggar enggak juga. Oke. Terima kasih.